Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku kelas 10 Tata Boga SMK PGRI 2 Kudus. Salam kenal dari saya. Perkenalkan ya, nama saya Rostanti atau biasa dipanggil oleh anak-anak semua dengan sebutan Bu Rostanti. Anak-anakku, pada hari ini Ibu mengampu mata pelajaran Boga Dasar. Tentunya kalian baru pertama kali mengikuti pembelajaran ini dan mengetahui mata pelajaran apa saja di dalam produktif tata boga. Jadi pada mata pelajaran produktif tata boga, salah satunya adalah ada mata pelajaran Boga Dasar, di mana Boga Dasar ini adalah mata pelajaran yang diberikan pertama kali di kelas 10. Ya, selanjutnya di kelas 11 dan 12 nanti ada mata pelajaran lain yang relevan atau berkaitan dengan materi Boga Dasar. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kalian bisa berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita lakukan pembelajaran secara online ini dengan harapan kalian tetap semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Tentang materi Boga Dasar, yang pertama adalah tentang peralatan pengolahan makanan. Baiklah, kalian perhatikan slide yang nanti akan Ibu paparkan atau Ibu tampilkan dan kalian ikuti sampai selesai. Terima kasih. Ya anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran daring ini. Yang pertama materinya adalah peralatan pengolahan makanan. Nah, pada materi ini kompetensi dasar yang harus kalian nanti penuhi adalah yang pertama menerapkan pemilihan dan penggunaan peralatan pengolahan makanan. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan peralatan pengolahan makanan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah nanti kalian mendapatkan materi, kalian bisa mengelompokkan jenis-jenis peralatan pengolahan makanan dengan bertanggung jawab. Yang kedua, kalian memahami fungsi macam-macam peralatan pengolahan makanan dengan percaya diri. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kembali cara menyiapkan peralatan pengolahan makanan sesuai dengan jumlah dan jenis makanan. Yang keempat, kalian dapat mengidentifikasikan jenis-jenis peralatan pengolahan, baik pengolahan panas kering maupun panas basah. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran ini kalian dapat mendemonstrasikan peralatan pengolahan makanan untuk teknik memasak panas kering dan panas basah. Itu tujuan dari pembelajaran ini. Nah, coba perhatikan pada gambar di slide di sini. Kalian sering menjumpai peralatan seperti ini. Di rumah kalian mungkin ada, ya. Yang pertama ada magicom, ada rice cooker yang kedua, dan yang ketiga adalah panci stainless. Kira-kira alat yang saya tampilkan di sini digunakan untuk apa? Ya, adalah untuk menanak nasi, ya. Jadi magicom itu fungsinya adalah menanak nasi, ya, atau membuat dari bahan beras menjadi nasi yang siap dimakan. Namun ada kelebihannya untuk magicom ini, selain untuk memasak atau menanak nasi, juga bisa digunakan untuk menghangatkan nasi. Jadi magicom ini biasanya berfungsi ganda, selain untuk menanak nasi juga bisa menghangatkan nasi tersebut.
Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah rice cooker. Rice cooker ini fungsinya adalah untuk menanak nasi ya. Jadi hanya satu fungsi, yaitu untuk memasak nasi tersebut. Tidak bisa untuk menghangatkan. Gimana kalau dihangatkan pakai rice cooker? Tetap tidak bisa, malah nanti bagian bawahnya akan kering, karena ini fungsinya adalah untuk menanak nasi saja. Dan gambar yang ketiga, panci stainless ini digunakan untuk memasak nasi juga ya. Memasak nasi menggunakan panci ya, dan ini secara manual, tidak menggunakan listrik. Jadi perbedaan ketiga ini dari segi fungsi dan dari segi tenaga atau daya untuk mengoperasikannya. Yang dua yaitu Magicom dan rice cooker ini peralatan bisa menggunakan listrik, dengan daya listrik, sedangkan panci stainless tidak bisa menggunakan tenaga listrik. Nah, perhatikan lagi slide berikut. Di sini ada aneka macam cobek dan muntu ya, atau kalau bahasa sini apa, cobek ya, dan ulekan. Ini ada 3. Perbedaannya di mana? Pada bahan ya untuk membuatnya. Di yang bagian atas ini adalah cobek dan muntu dari bahan batu. Sedangkan yang bagian bawah ini cobek dari bahan tanah liat. Untuk fungsinya sama, untuk menghaluskan bumbu. Selanjutnya aneka sutil, atau kalau dalam bahasa kita adalah wawal ya. Sutil itu bahasa Indonesia. Itu ada berbagai macam. Ada yang polos, ada yang lubang ya. Nah, untuk yang lubang tentunya berfungsi untuk selain untuk mengaduk atau menggoreng, juga bisa untuk meniriskan ya makanan setelah digoreng. Selanjutnya bagian bawah, gambar bawah ini adalah pisau dan talenan ya. Pisau dan talenan ini fungsinya untuk alas memotong, untuk talenannya, dan pisaunya adalah untuk memotong ya. Untuk bahannya berbeda juga. Ada yang dari kayu seperti ini talenannya, ada juga dari plastik ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Kalau begitu, apa itu peralatan pengolahan? Nah, peralatan pengolahan ini adalah berbagai benda atau perkakas yang digunakan untuk mengolah suatu masakan. Nah, ini adalah pengertian atau definisi dari peralatan pengolahan. Nah, klasifikasinya, pengelompokannya, ini ada 2, yaitu yang pertama adalah peralatan besar, biasanya dinamakan equipment, dan yang kedua adalah peralatan kecil yang biasa disebut dengan utensil. Apa perbedaannya? Nah, sekarang kita lihat. Equipment itu biasanya adalah peralatan besar, biasanya ada di kitchen atau di dapur. Contohnya adalah peralatan besar ini ruangan ya. Itu di situ mesti ada oven, ada kompor, kemudian ada almari, kemudian ada rak, itu termasuk dari equipment. Ada lemari pendingin atau kulkas, ada meja kursi mungkin ya, dan lain-lain. Kemudian apa itu perbedaannya dengan utensil? Utensil atau kitchen tool ini adalah peralatan kecil untuk mengolah makanan. Seperti tadi yang saya gambarkan, yaitu ada pisau, ada panci, ada wajan, ada sutil dan sebagainya. Nah, ini di sini ada peralatan utensil. Contohnya dari berbagai macam bahan. Contoh dari bahan baja, stainless, aluminium, dan tembaga ya. Contohnya adalah stockpot. Stockpot ini adalah panci untuk membuat kaldu, merebus daging, sayuran, dan membuat sup.
Kalau sauce pot ini adalah panci untuk memasak saus, ya, untuk merebus daging, sayuran dan sup. Jadi perbedaannya di sini ada stock pot dan sauce pot. Kalau stock pot itu panci untuk membuat kaldu, misalnya kamu buat sup. Jadi pancinya agak tinggi itu ya, seperti orang jualan bakso itu pancinya tinggi. Kalau sauce pot ini biasanya ada pegangannya. Kalau kalian masak mie itu sebetulnya adalah namanya sauce pot untuk memasak saus, atau juga untuk merebus ya sayuran bisa juga. Nah, di sini ada saucepan. Saucepan ini panci yang tangkai, yang bertangkai untuk membuat saus dan merebus sayuran. Ini hampir sama dengan tadi sauce pot. Braising yaitu panci untuk memasak atau memanggang daging. Frying pan untuk menggoreng. Ya, biasanya ini seperti wajan, ada tangkainya. Namanya frying pan. Biasanya untuk masak telur. Ya, seperti kalau kalian masak menggunakan panci yang ada lapisan teflonnya itu namanya frying pan. Kemudian ada saucepan, yaitu panci sautepan ya. Sautepan atau sautepan itu adalah panci bertangkai untuk menumis, memasak saus, menggoreng daging dengan sedikit minyak. Kemudian ada sugar boiler untuk melarutkan gula menjadi karamel. Kemudian salamander grill untuk memanggang masakan. Ada kontrak grill juga untuk memanggang sandwich ya. Kemudian ada boiling pan, itu panci untuk merebus. Biasanya ada panci yang ada telinganya dua, ini boiling pan. Itu merebus sayuran, merebus merebus daging dan sebagainya. Kemudian ada steamer. Steamer tadi adalah untuk kukusan ya, mengukus makanan, atau kalian biasa menyebut dandang itu. Kemudian ada penggiling mie. Ini untuk menggiling adonan menjadi mie. Ada pizza oven untuk memanggang pizza. Kemudian yang lainnya adalah frying spatula. Ini adalah tadi sutil ya, namanya frying spatula bahasa Inggrisnya, yaitu untuk membalik makanan yang sedang digoreng ya, atau direbus atau dipanggang. Kemudian ladle untuk menyendok cairan, kalau biasa disebut dengan, kalau bahasa Jawa itu irus ya, bahasa Inggrisnya adalah ladle. Kemudian ada skimmer dan spider. Bedanya apa? Skimmer itu untuk mengambil makanan yang direbus ya, biasanya ini seperti irus yang berlubang-lubang. Kalau spider ini adalah seperti saringan ya. Kemudian ada es krim scoop untuk mengambil es krim, balloon width, kondinal. Nah, lanjutkan. Kemudian ada strainer, ini untuk menyaring teh ya. Kemudian ada plating knife, ini adalah pisau, biasanya untuk meratakan, membersihkan campuran bahan makanan ya. Ini biasanya permukaannya itu seperti ada lekuan ya. Kemudian piping bag, ini adalah untuk membuat spuit adonan. Lanjutnya adalah muslin cloth. Ini adalah untuk penyaring sup atau saus. Kemudian ada jelly bag untuk menyaring jenis-jenis jelly ya. Kemudian ada mixing bowl untuk mengaduk, mangkuk untuk mengaduk ya. Nah, sekarang untuk macam-macam peralatan memotong, ini ada peeler untuk merebus sayuran, vegetable knife untuk memotong sayuran, jadi pisau ya untuk sayur-sayuran, memotong sayuran, chopping knife untuk pisau untuk mencincang, bisa mencincang daging, bumbu dan lain-lain. Kemudian ada pisau kecil atau biasa disebut dengan small vegetable knife untuk mengupas sayuran. Kemudian ada filleting knife
untuk memisahkan antara daging dan tulangnya. Kemudian ada pisau roti, bread knife ya, atau slicing knife, itu untuk memotong roti ya, baik itu sandwich maupun toast dan sebagainya. Boning knife ini untuk memisahkan tulang-tulang daging. Pisau besar atau cleaver ini untuk memotong tulang dan mencincang daging ya. Kemudian lanjut ke alat pemotong yang lainnya. Ini ada alat untuk mengasah pisau, sharpener ya, grater untuk memarut kelapa, carving fork atau garpu daging. Nah, kriteria dari alat ini yang pertama adalah kalian harus tahu dulu tentang peralatannya. Yang pertama harus kuat, harus keras, tidak menyerap ke bahan makanan yang kita olah. Nah, ini ada lengkapi gambar di bawah ini, ada alat-alat. Nanti kalian lengkapi nama alatnya, fungsinya untuk apa, bisa dengan cara browsing ya, dan lain-lain. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semua, khususnya kelas 10 Tata Boga. Kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, dan untuk materi tugas yang akan Ibu sampaikan nanti, kalian bisa mencari gambar-gambar tentang peralatan-peralatan yang ada di dapur atau biasa disebut dengan utensil, peralatan-peralatan kecil ya, yang ada yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalian bisa mencari gambar-gambar itu pada browsing di internet ataupun mencari di majalah kalau ada, kemudian ditempelkan di buku tugas. Untuk buku tugas kalian bisa menggunakan buku tulis biasa untuk tugas, dan untuk buku praktek yang nantinya kalian akan mempraktekkan segala sesuatu berupa mungkin resep-resep, kalian bisa menyiapkan buku kuarto besar dengan tebal sekitar 50-100 lembar. Buku kuarto besar yang biasanya digunakan untuk menulis resep-resep itu kalian bisa beli di toko buku. Terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.